Pemirsa, penyebaran judi daring atau judi online di Indonesia nyatanya tidak memandang gender ataupun profesi. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga hingga pelajar masuk ke dalam jeratan judi online. Penyebaran judi daring yang masif seolah menjadi candu bagi masyarakat yang nyatanya terus meluas dan tak memandang gender atau profesi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut transaksi judi daring di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana sekitar 2,7 juta masyarakat terlibat dalam praktiknya. 2,1 juta orang diantaranya melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil di bawah 100.000 yang merupakan golongan warga berpenghasilan rendah. Latar belakang para pelakunya pun bermacam-macam, mulai dari pegawai swasta, buruh, petani, ibu rumah tangga, hingga kalangan pelajar. Kecanduan judi online nyatanya memiliki dampak negatif dan tidak jarang akal sehat pun hilang. Menurut Center for Financial and Digital Literacy, sejak 2023 hingga April 2024, tercatat sebanyak 14 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang dipicu oleh judi online. Mereka yang bunuh diri sebagian besar berumur antara 19 tahun hingga 30 tahun. Hal ini memberikan gambaran betapa seriusnya masalah yang ditimbulkan judi online bagi anak muda. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Vinandita Utari selaku psikolog dan ada pula Firman Kurniawan selaku pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia. Kita langsung saja sapa narasumber kita satu persatu. Selamat siang Pak Firman, apa kabar di sana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andrew, dalam keadaan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga sapa narasumber kita yang satu lagi yang cantik ini, Ibu Vina. Apa kabar di sana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Andrew. Alhamdulillah. Saya ingin ke Ibu Vina terlebih dulu Bu. Itu tadi di tayangan banyak sekali dampak negatifnya, side impact negatifnya bagi masyarakat kita terutama anak-anak muda. Mulai dari mengakhiri hidupnya hingga melakukan banyak tindak kriminal untuk mendapatkan uang. Kalau dari sisi mental atau psikologi, apakah memang sebegitunya Bu orang kalau sudah candu dalam sesuatu, dalam hal ini adalah judi online ya, sampai mau melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan uang begitu dalam bermain judi online? Iya, sebelumnya memang saya turut prihatin dengan kasus ini karena memang menurut data dari tahun 2023 pertengahan sampai dengan 2024 ini dalam kurun waktu 1 tahun itu ada sekitar 14 kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh judi online dan memang melihat lagi tadi ya bahwa judi online ini membuat seseorang itu jadi kecanduan. Nah, kecanduan ini tidak serta-merta terjadi gitu, Mas. Jadi memang ada cikal bakalnya dulu, ada percobaan-percobaannya dulu ya. Pada awalnya coba-coba, kemudian mungkin sekali, 2 kali dia coba, kemudian itu membuat seseorang ketagihan ya. Ketika sudah ketagihan, kemudian dia berupaya untuk memenuhi semua keinginannya, untuk tadi bermain tadi ya, untuk memenuhi keinginannya. Dan di satu sisi ada juga kebutuhan hidup, mungkin dari faktor ekonomi atau dari faktor emosional. Dari faktor emosional contohnya kepuasan diri, merasa hebat, merasa mampu mengalahkan yang lainnya, sehingga ketika saya mampu, saya menang, itu punya kebanggaan tersendiri, punya perasaan happy tersendiri. Di satu sisi mungkin juga ada kebutuhan yang tadi saya sampaikan bahwa ekonomi ya, ingin jalan pintas, ingin jalan cepat, kemudian melakukan kegiatan judi online tadi. Nah, kita lihat lagi dari perjalanannya, perjalanan kecanduan. Kalau kita bicara soal perjalanan kecanduan, tidak serta-merta terjadi. Nah, kita juga harus lihat bahwa ini kejadiannya pasti dari hal-hal kecil, tidak langsung sesuatu yang besar ya. Misal candu apa? Candu gawai gitu ya, candu mungkin alkohol misalnya ya. Jadi mungkin sudah ada perjalanan dulu sebelumnya sebelum dia sampai
ke candu judi online ini. Dan pastinya orang yang terpapar judi online kan tidak serta-merta dia lihat, oh langsung mau coba. Tapi ada juga intervensi nih dari lingkungan sosial. Apakah juga dapat dukungan dari teman-temannya, ataukah dapat dukungan dari teman satu grup sepermainannya gitu ya. Sehingga orang semakin tergerak untuk mau melakukan dan diulangi lagi. Terutama ketika dia sudah merasakan dia dapat misalnya dapat keuntungan dari kegiatan tersebut, atau dia pernah menang, jadi dia punya pengalaman sebelumnya. Atau juga ada tipe orang yang dia rasa penasarannya tinggi, sehingga ketika dia belum mencapai, belum dapat terus gitu ya, atau belum menang terus, dia akan coba lagi. Nah ini besar kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, ya adanya mungkin pertemanan yang menyatakan bahwa udah coba lagi aja dan segala macam. Jadi itu membuat orang merasa ketagihan, sehingga ketika di satu sisi di akhir masalah ketika dia sudah tidak sanggup, dia akan melakukan segala upaya. Dan memang cara kerja otak manusia kan adalah fight or flight. Ketika dia menghadapi masalah, dia akan berani menghadapinya ya, atau dia flight, lari dari kenyataan, ya udah saya udah kalah, saya udah bangkrut, saya mengakhiri hidup gitu ya. Jadi orang-orang yang mengambil jalan pintas ini ya dia tidak menghadapi kenyataan dengan baik dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan bijaksana. Baik, jadi ada lingkungan sosial yang mempengaruhi orang candu dengan judi online dan ada efek penasaran mungkin ya bagi orang yang belum bisa menang dalam judi tersebut, ingin terus mencoba, akhirnya kebablasan begitu ya, semua harta dijual. Oke, saya bergeser ke Pak Firman. Pak Firman, ini kan tampilan judi online kalau di dunia digital menarik sekali Pak ya, dibuat seperti kartun begitu, dan suara-suaranya, audionya ini juga menyerupai seperti Las Vegas begitu. Jadi orang yang main seolah-olah menjadi seperti di tempat perjudian yang real, seperti yang nyata begitu. Ini apakah juga menjadi pemicu agar orang bisa main terus, bercandu terus di sana, dan ketika menang ya ada efek dopamin, merasa senang begitu, sehingga jadi ketergantungan dengan judi online ini, Pak Firman? Ya, kalau kita lihat memang bisa jadi apa yang disampaikan oleh Mas Andrew ini sebagai upaya menormalisasi judi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan sesuatu yang ilegal. Tetapi kalau kita lihat games misalnya, itu sudah biasa digunakan. Nah, dengan tadi apa yang disebutkan Mas Andrew ditampilkan seperti kartun, kemudian juga arena perjudian yang menyerupai tempat yang sebenarnya, itu ada upaya untuk menormalisasi bahwa ini tidak jauh berbeda dengan games yang sudah diterima oleh masyarakat. Jadi mereka ketika masih mencoba masuk atau dalam fase coba-coba, itu ada dorongan ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan games yang selama ini sudah kita kenal. Demikian juga tadi ada aspek seperti di Las Vegas, ini mungkin juga untuk menawarkan bahwa Anda akan menikmati experience seperti orang-orang yang menjalani judi, tapi ini di ruangan yang Anda tidak perlu meninggalkan rumah Anda, pakai gadget Anda, pakai perangkat yang ada di rumah Anda, itu sudah bisa terjangkau. Jadi sesungguhnya ini semuanya menawarkan daya tarik dan kemudahan. Nah, ini menjadi pintu masuk yang menyebabkan banyak orang akhirnya terlibat di dalam perjudian online ini. Seperti itu, Mas. Jadi artinya apakah literasi digital kita atau sebuah informasi atau pengetahuan kita terhadap perkembangan dunia digital, termasuk judi-judi online yang ada di platform-platform digital, ini juga masih sangat minim, masih sangat lemah sekali, Pak Firman. Terutama menengah ke bawah ya, masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka memang ya membutuhkan uang untuk kehidupannya sehari-hari. Ya, sebetulnya keterkaitannya sangat sistemis. Memang ada gaya hidup instan yang ditawarkan lewat berbagai media sosial, media digital. Kita sering melihat konten-konten yang mempertontonkan gaya hidup yang mudah, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang dicapai tapi tanpa
memperlihatkan perjuangan yang dilakukan. Nah, ini semuanya mempengaruhi orang untuk mencapai kehidupan yang semacam itu. Nah, kemudian ketika ditawarkan ada sebuah bentuk peluang untuk memperoleh entah dianggap sebagai penghasilan atau keberuntungan, maka masuklah mereka. Nah, ini ditawarkan oleh judi online, Anda cukup dengan beberapa ratus ribu saja bisa terlibat di dalam judi online dan terbuka peluangnya untuk memperoleh keuntungan yang besar tadi. Nah, disertai dengan adanya promosi-promosi yang demikian gencar, kemudian juga permainan algoritma yang ketika orang coba-coba biasanya pada periode ke-1, kedua, ketiga itu akan dapat kemenangan. Nah, ini akan menyebabkan orang, wah beneran ini tawaran untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang mudah, ini benar-benar bisa ditempuh dan perangkatnya ada di tangan kita. Nah, ini menyebabkan tadi begitu tersosialisasi, begitu menyebabkan kecanduan ini menjadi marak, dan menurut saya bukan semata aspek literasi. Mungkin orang paham dengan bahwa judi ini legal, kemudian bahwa media digital tidak seluruhnya menawarkan sesuatu hal yang baik, tetapi dorongan-dorongan tadi untuk mencapai sesuatu secara instan ini benar-benar mengaburkan literasi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Seperti itu, Mas Andrew. Oke, baik. Jadi kalau saya tarik garis kesimpulannya adalah kita juga masih minim untuk mengedukasi warga kita, mengetahui mana platform yang betul-betul resmi, mana platform yang ilegal, terutama judi-judi online ya. Saya akan bergeser ke Bu Vina. Bu Vina, untuk mengetahui ciri-ciri orang yang sudah candu dengan judi online ini seperti apa indikatornya dan bagaimana pula mengantisipasinya untuk bisa menyembuhkan dia agar mentalnya kembali sehat dan lepas dari jeratan judi online, Bu Vina. Tapi ditahan, Bu, kita akan bahas usai jeda ya, Bu Vina dan Pak Firman. Oke. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Vinandita Utari, psikolog, dan Firman Kurniawan selaku pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia. Saya ke Ibu Vina. Ibu Vina, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Bu. Saat ini anak-anak kita sudah banyak yang memegang gawainya masing-masing nih. Mulai dari kelas SD ya, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga pasti sudah punya handphonenya sendiri-sendiri. Ciri-cirinya, Bu, agar kita bisa mengetahui anak kita atau anggota keluarga kita sudah ada indikasi candu dengan judi online itu seperti apa dan bagaimana pula, Bu, agar kita bisa mengobati mental ataupun anggota keluarga kita yang sudah candu dengan judi online, Bu Vina? Iya, jadi yang pertama dari ciri-cirinya itu adalah mudah gelisah, kemudian selain dia mudah gelisah, punya keinginan untuk mendominasi sesuatu, merasa ingin menang, kemudian ada pemikiran strategi, selalu memikir tentang strategi-strategi, kemudian juga menjadi tidak fokus gitu ketika diajak berbicara, ketika diajak bersosialisasi dia tidak fokus. Kemudian yang berikutnya adalah berbohong, termasuk juga di dalamnya selingkuh uang ya. Dimaksud selingkuh uang adalah misalkan diminta untuk bayaran sekolah, diberikan uang oleh orang tuanya, lalu uang tersebut tidak dibayarkan untuk bayaran sekolah, tapi dia justru untuk melakukan judi online. Ataupun misalkan dia bendahara kelas, katakanlah mungkin ini siswa atau pelajar gitu ya di sebuah SMA misalkan, dia bendahara kelas, tapi uangnya itu dia alihkan untuk kegiatan lain gitu. Jadi tidak bisa dipercaya dan juga sudah mulai kehilangan minat terhadap lingkungan sosialnya. Jadi lihat, kalau kita lihat anak-anak kita sering mengurung diri dalam kamar, kemudian
kemudian tidak ada aktivitas sosial, bahkan cenderung menutupi ketika dia sedang beraktivitas. Nah, mulai dicari, orang tua mulai harus cari tahu. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah tahu ada anggota keluarga yang kecanduan, mulai dibawalah ke profesional. Tapi sebelum itu kita juga bisa ya, misalkan mencegah nih dari sebelum kejadian ya, kita mencegah dulu. Dari rumah coba sering diajak ngobrol anaknya, diajak bicara dari hati ke hati, ada kendala apa, misalkan di sekolah bagaimana, atau di kampus kegiatanmu apa gitu ya. Biasanya memang anak-anak yang mencari jalan pintas dengan pelariannya sendiri karena dia kurang ada attachment dengan keluarganya ya. Jadi kurang ada ikatan komunikasi di dalam keluarga gitu ya. Bisa jadi keluarganya baik-baik saja, bisa jadi gitu. Namun tidak ada pola komunikasi di dalamnya ya. Masing-masing anggota keluarga sibuk sendiri, ketika bepergian pun mereka masing-masing sibuk dengan gawainya masing-masing sehingga tidak ada interaksinya. Dan memang yang paling dibutuhkan oleh anak-anak ya, sebelum mereka sampai berlanjut kecanduan, sebelum sampai dia awalnya main game dulu, kemudian main game, kemudian ke game online, coba diajak interaksi, diajak bicara, oke, kita bikin kesepakatan ya nak, kalau lagi makan di restoran masing-masing kita saling ngobrol yuk, atau nunggu makanan datang, kita bisa main games bersama keluarga, misalnya ya game-game sederhana. Jadi harus memang diciptakan dari dalam rumah dulu, sebagai ring pertamanya, sebelum dia nanti ke lingkungan sosial. Baik. Saya sudah mendapat poinnya, intinya adalah keluarga dan orang tua harus menjadi support system yang sangat penting, yang harus bisa mengawasi tindak laku anak-anak kita di rumah dan juga aktivitas mereka saat menggunakan gawai ya. Oke, saya bergeser ke Pak Firman. Saya ingin membahas dari sisi pemerintah ya, karena kita tahu Pak Firman, situs dari judi online ini sudah banyak, beberapa tahun lalu bahkan diblokir, kemudian muncul lagi, diblokir, kemudian muncul lagi. Yang salah di mana Pak Firman? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Intervensi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa meredam atau memblokir ya semua situs yang berkaitan dengan judi online? Ya, kalau kita lihat dari awal kecanduan atau maraknya judi online ini adalah kemudahan akses terhadap aplikasi-aplikasi judi online. Nah, ini juga berkaitan dengan promosi yang begitu canggih dan memikat yang dilakukan oleh para pengembang platform judi online. Nah, ini biasanya terselip di dalam aplikasi-aplikasi lainnya yang ketika kita membuka tiba-tiba muncul di sana, termasuk ketika kita membuka media sosial, itu banyak iklan-iklan yang bukan hanya mempromosikan judi online, tetapi juga sudah siap digunakan. Nah, ini artinya akses ini begitu mudah, kemudian tersamar di dalam aktivitas bermedia digital kita. Nah, sehingga secara tidak sengaja dan juga banyak para pesohor yang turut kemudian mempromosikan judi online ini menunjukkan bahwa kecanggihan komunikasi untuk mempromosikan judi online ini sangat tergarap dengan baik. Nah, sehingga ketika kita ngomong apa yang harus dilakukan pemerintah, itu adalah tegas terhadap para pengembang platform, termasuk platform-platform yang digunakan untuk memediasi promosi judi online ini. Nah, memang judi ini sepenuhnya kalau di Indonesia adalah aktivitas ilegal, tetapi negara-negara seperti Filipina, Thailand, kemudian banyak negara tetangga kita itu yang menganggap ini bukan aktivitas yang ilegal, sehingga seringkali penawaran-penawaran judi online itu walaupun masuk ke Indonesia dengan bahasa Indonesia untuk menyasar pasar Indonesia, tetapi dioperasikan di negara-negara yang melegalkan judi. Nah, ini agak sulit akhirnya melakukan penangkalan terhadap maraknya judi online ini. Nah, sehingga hal ini kalau kita lihat pemerintah nampaknya hanya bisa tadi memblokir situs-situs judi online, tapi diblokir 1 muncul 10, diblokir 10 muncul 100. Nah, ini akhirnya seperti sebuah usaha yang sia-sia. Nah, sehingga kalau menurut saya terhadap platform-platform yang digunakan untuk memediasi judi online, ini perlu sebuah aturan yang tegas kalau Anda
mengizinkan platform Anda digunakan untuk mempromosikan judi online di negara saya, maka ini akan diblokir, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak hanya menutup gejalanya, tetapi muncul lagi yang lebih baru, seperti itu, Mas Andrew. Baik, pemerintah harus memiliki aturan yang tegas dan polisi-polisi kita di dunia digital juga harus dimasifkan ya untuk bisa memantau dan men-screening lagi ketika ada platform judi online di dunia digital harus segera di take down. Terima kasih Pak Firman dan Bu Vina telah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Bu Vina dan Pak Firman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Jakarta Marketing Week kembali hadir. Kali ini mengusung tema Human plus Tech Create Impact. Apa yang spesial dalam gelaran tahun ini? Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.